Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mihradi Rusdiawan dengan NPM 1906140. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem pakar, yaitu diawali dengan definisi sistem pakar. Definisi sistem pakar secara umum, yaitu definisi sistem pakar secara umum yaitu suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksud merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, di bidangnya masing-masing, contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh Periset Program Kecerdasan Buatan atau AT sekitar tahun 1960 dan 1970 serta baru diterapkannya pada tahun 1980-an. Untuk definisi sistem pakar menurut para ahli, ada beberapa definisi tentang sistem pakar, di antara lain. Yang pertama, menurut Darkin, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Dan yang kedua yaitu menurut Ignacio, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang dimana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Dan yang ketiga menurut Giarratano dan Riley, sistem pakar adalah suatu komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Kemudian menuju ke konsep dasar sistem pakar. Menurut Efrain Turban, konsep dasar sistem pakar mengandung keahlian, pengalihan, penguasaan, pengetahuan di bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan, membaca atau pengamatan dari contoh bentuk pengetahuan yang termasuk keahlian adalah yang pertama, fakta-fakta pada lingkup permasalahan tertentu, yang kedua, teori-teori pada lingkup permasalahan tertentu, yang ketiga, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang berkenaan dengan lingkup permasalahan tertentu, yang keempat, strategi global untuk menyelesaikan masalah, yang kelima, meta knowledge atau pengetahuan tentang pengetahuan. Selanjutnya, untuk tujuan penggunaan sistem pakar, yaitu sistem pakar memiliki kemampuan untuk merekomendasikan rangkaian tindakan atau behavior pengguna untuk dapat memanfaatkan sistem koreksi yang tepat dan akurat, di mana sistem ini juga memanfaatkan kapabilitas proses penalaran untuk dapat mencapai hasil simpulan berdasarkan data fakta yang ada. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari penggunaan sistem pakar menurut Lestari tahun 2012. Yang pertama yaitu interpretasi, yaitu expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan dari deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau bisa disebut raw data. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, atau interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua, prediksi, mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data, demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. Yang ketiga, diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi dari situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang terdapat dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat, perancangan desain, mampu menentukan dan membuat perancangan konfigurasi terkait komponen yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, kedua desain lapangan, dan lainnya.
Untuk yang kelima yaitu perencanaan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Yang keenam, monitoring, melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. Yang ketujuh, debugging, mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang kedelapan, instruksi, mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pengamatan mengenai domain subjek. Yang terakhir yaitu kontrol, memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi atau forecast. Nah, untuk selanjutnya struktur sistem pakar. Komponen utama pada struktur sistem pakar meliputi yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas kata dan fakta. Dan untuk keduanya yaitu mesin inferensi atau inference engine. Mesin inference berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk membantu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Nah, untuk yang ketiga yaitu basis data atau database. Basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Yang keempat yaitu antarmuka atau user interface. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Untuk kelebihan sistem pakarnya, untuk kelebihan sistem pakarnya yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Serta kekurangannya yaitu yang pertama, terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, di dalam proses pembuatan pakar terdiri dari di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tahap memperhatikan faktor kualitas dan pengetahuan yang dihasilkan. Untuk yang ketiga yaitu hasil tingkat evakuasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang terbaik. Dan untuk kesimpulannya yaitu Anda dapat menggunakan sistem pakar untuk membantu pekerjaan Anda terselesaikan dengan lebih cepat dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Anda dapat memilih jenis metode yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis Anda. Pastikan Anda juga memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan. Dan yang terakhir, untuk link referensi yang saya dapatkan, saya akan mencantumkan linknya di deskripsi. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan mengenai struktur sistem pakar. Maaf bila ada kata yang kurang tepat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.